Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan channel Kang Ajang. Untuk kali ini saya akan meliput tentang tanaman herbal. Ini ada tanaman herbal yang sudah bertahun-tahun dan turun-temurun dijadikan obat tetes mata, yaitu kitolod. Nah, ini kitolod. Ini modelnya begini. Tanaman ini tanaman liar yang memang bisa dijumpai di pinggir-pinggir kali atau tempat-tempat yang sejuk, atau tempat yang basah. Ini bentuknya begini. Ini bentuknya kalau sahabat yang punya masalah dengan mata seperti saya, ini saya sudah minggu sekali pakai herbal ini, kitolod ini. Jadi bunganya nanti diambil, dicampur pakai sedikit air, kamu diteteskan. Ini banyak sekali. Ini juga ini di pinggir sungai kecil. Ini kitolod. Ini juga ada. Ini sangat bermanfaat sekali untuk pembantu gangguan mata. Nah, membantu gangguan mata. Ini sudah dipakai sejak zaman dahulu. Saya masih ingat ketika masih waktu kecil, nenek di kampung, orang-orang kampung gitu. Waktu itu kan obat tetes mata sangat sulit sekali. Pakainya pakai kitolod ini untuk obat tetes mata. Ini tidak ada efek samping dan memang ini udah dijadikan rujukan dalam pengobatan tradisional. Ini banyak. Ini juga bisa untuk dikembangkan, bisa diambil, ditanam di pot. Nah, jadi bisa jadi untuk tanaman hias sekaligus tanaman herbal. Ini sini banyak sekali, selain kitolod ini ada yang lainnya juga yang memang banyak yang belum tahu. Ini di sini tumpang air juga ada, ini tumpang air. Ini kita ke sebelah sini. Ini juga ada. Coba yang lain. Ini sebelahnya. Nah, bisa kalau sahabat yang belum tahu, yang di perkotaan biasanya nggak tahu. Nah, ini bisa dilihat bentuknya begini. Bunganya, tanamannya. Nah, kalau mau ditanam di pot bisa, tapi harus ada disiram karena ini tumbuhan air. Sini juga ada. Ini banyak herbal nih. Ini juga ada nih. Ini banyak sekali. Ini mungkin tidak pada tahu, jadi tidak ada yang ngambil. Ini juga ada. Karena kalau tidak tahu, tidak dipakai. Ini sangat berhasil sekali. Cuma rasanya perih sekali kalau yang punya gangguan. Kalau yang tidak punya gangguan, hanya untuk membersihkan mata, tidak terlalu perih. Kenapa perih? Karena matanya ada gangguan, ada penyakit. Nah, lama seminggu sekali atau seminggu 2 kali, nanti perihnya berkurang, udah normal, tidak perih lagi. Ini juga ada. Ini yang masih yang tadi. Ini saya di daerah menuju Brigip Cimahi, sambil jalan sambil nyari herbal. Nah, ini khusus herbal untuk mata, bisa dijadikan tanaman hias juga. Ini banyak. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share, karena ini bermanfaat sekali herbalnya. Dan sekarang kita kembali ke alam. Ke herbal untuk pengobatan kita, untuk pengobatan tubuh kita. Insya Allah manfaatnya banyak sekali.
dan bertahun-tahun tidak ada efek samping. Bahkan saya lihat di YouTube-nya Mas Angga, pengobatan sakit mata, beliau pakai ini, pakai kalau disunat kitolod. Kalau di daerah lain saya nggak tahu, cuma bentuknya begini. Nah, kita ambil yang lebih dekat, daunnya. Oh, ini nih yang banyak nih modelnya di sini. Kita sibat, itu ada bunga, ada bijinya. Nah, itu jadi menempel di sela-sela batu. Nah, ini herbal air, tanaman air. Jadi kalau nanti dibuat sebagai tanaman hias dan tanaman obat di pot, harus basah, harus banyak airnya biar subur. Ini juga sama, nanti bisa diambil akarnya, nanti di pot disediakan dulu nutrisinya, jadi sekalian sebagai tanaman hias, sekalian juga sebagai herbal. Nah, ini sahabat, tanaman herbal untuk mata. Sekian dari saya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat, khususnya untuk yang mempunyai gangguan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyakit gini kan biasanya kan nyerangnya periodik, artinya nggak langsung tiba-tiba mengalami kebutaan. Perlahan dia nggak bisa melihat jarak jauh, semakin dekat jarak pandangnya, jangkauannya pun semakin sempit, dekat, pada akhirnya dia nggak bisa melihat. Dan dia pun udah berbagai macam dia tempuh cara, termasuk medical check up, nggak ada yang bisa ngevonis apa jenis penyakitnya. Pada akhirnya penyakit ini kan memang jadi misteri, karena mau dibilang gara-gara gula, dibilang glukoma, bukan. Mau dibilang karena hipertensi yang mengakibatkan glukoma, bukan. Mau dibilang RP, bukan. Minus plus katarak pun bukan. Nah, makanya itu saraf mata yang keserang. Yang seiring berjalannya waktu, saraf mata itu yang rusak dan tambah rusak. Dia yang awalnya hidup sarafnya, tambah lama tambah layu, mati, pada akhirnya akan mengalami yang namanya kebutaan. Coba cari bunga kayak gini ya, tolong mas. Kalau di sini namanya tapak liman, nggak tahu dia nama. Somi ya. Nah, waktu mau netesin, jangan lupa baca sholawat 3 kali ya. Allahumma sholli ala Muhammad, di dalam hati, dangakkan, tetesin. Nih. Itu direndam aja mas. Rendam aja kan. Ambil aja 3 bunga, kasih air sedikit. Pagi malam ya. Selama dia masih dikasih ini perni, berarti sarafnya itu masih hidup meskipun lagi. Ini dikasihkan saya. Ya, bercontoh nanti bawa pulang. Ini sisanya masih bisa dipakai. Selama dia masih belum keruh bisa dipakai. Kalau cuma bunganya layu, bunganya aja dibuang mas ya. Sehari berapa kali? Pagi malam. Gula sakit. Coba perih loh mas. Perih mah, perih. Mau pengen makan. Dan padang telur duit dia. Yang jelas kan namanya kita ikhtiar, berusaha kan. Kita nggak bisa nebak 1-2 kali pertemuan, 1-2 bulan nggak bisa. Manusia ini hanya bisa berusaha, tapi penentunya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian tanya bagaimana cara saya untuk terapi ini, tetap dengan metode Mas Angga Prajabuana. Kita totok sarafnya, yang layu kita hidupkan lagi. Harapan kita setelah sarafnya itu hidup, dia bisa menangkap cahaya. Ketika cahaya bisa ditangkap, diolah, pada akhirnya bisa berubah menjadi penglihatan. Harapan kita seperti itu, si ibu ini bisa sembuh dan bisa melihat dunia kembali. Duduk. Maju nih Pak. Perih ya? Berarti itu sarafnya masih kerasa. Mudah-mudahan bisa jadi jalan buat sampean biar bisa melihat lagi ya. Sekali lagi. Awas tumpah, udah Mas Angga buka. Iya. Sholawat 3 kali. Bikinmu ya Allah. Sembuh, sehat. Bisa ngelihat lagi. Amin. Semoga secepatnya untuk pertama ini nanti dan kedepannya beliau bisa sembuh dan melihat kembali seperti sedia kala.